Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya sehat? Semangat? Semangat, amin ya rabbal alamin. Semuanya lengkap? Tidak. Siapa yang tidak? Dia, masuk hari ini? Nurul, Sakia, Angga, Alika. Siapa temannya yang tidak? Saskia. Andi Fatimah sama adik-adik sudah datang, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita berdoa dulu nak ya. Nah, supaya pembelajaran hari ini mendapatkan berkah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang mau pimpin temannya? Siva, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa. Doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Doa orang tua. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kok nggak ada Nurul, nggak semangat? Kemarin ada Nurul, doanya semangat. Kenapa? Apa karena Nurulnya tidak ada ya? Ya. Ya. Iya, beda kan kemarin kita berdoa ada Nurul, ramai, semangat. Gimana? Ulang lagi doanya, ya? Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini insyaallah pembelajaran kita tentang kisah teladan Ashabul Kahfi. Ada yang pernah dengar Ashabul Kahfi? Tidak pernah ya? Pernah nonton kartunnya Ashabul Kahfi? Tidak pernah. Pernah baca kisahnya di buku? Tidak. Tidak pernah. Nah, hari ini kita mau mengenal Ashabul Kahfi, yaitu kisah nyata. Ya, kisah nyata di mana ada 7 pemuda yang mempertahankan keimanannya dan kisahnya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi. Ada yang baca Al-Qurannya? Ya, nanti hari ini kita mau belajar berkelompok. Kita mau menggunakan Android berkelompok, ya. Kita mau mencari surah tentang Al-Kahfi, melihat videonya, dan masing-masing kelompok nanti akan menceritakan kembali kepada teman-temannya bagaimana kisah nyata Ashabul Kahfi itu dan apa pelajarannya yang bisa kita jadikan pedoman menambah keimanan kita sepanjang hayat kita, ya. Ashabul Kahfi bukan nabi, tetapi keimanannya sangat tinggi, diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam kok dijaga baik-baik, Dina? Ya? Boleh nggak dimainin HP-nya? Tidak boleh. Ya, HP ini digunakan sebaik-baiknya. Banyak sekali kita bisa lihat di dalamnya. Pilih, mau pilih yang baik, ada juga
juga yang buruk kalau kita tidak pandai meminumnya. Ya, jadi cantik. Jadi hari ini kita tidak ini ya. Jadi hari ini tugasnya kerja kelompok ya. Ayo saya catat dulu teman-teman apa hari ini tugasnya. 1, kita mau mencari kisah apa tadi? Kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. 2, membacakan surah Al-Kahfi. Fika. 10 ayat. Afni. Siapa yang tahu doanya surah Al-Kahfi? Yang ketiga, menceritakan kembali kisah Ashabul Kahfi. Ya, jadi yang mau berkelompok di mejanya silakan, yang mau duduk di karpetnya juga silakan. Ya, semuanya kerja timnya yang bagus ya, tetap beradab, tetap kerjasama yang baik, tetap kompak, mencari kisah Ashabul Kahfi. Ayo buka YouTube-nya. Apa tadi Sandina? Apa? Coba sudah. Silakan tulis kisahnya, ajarannya. Kisah Ashabul Kahfi. YouTube-nya cari atau Tapi menulis saya bacakan. Jangan. Kasih nih, Masukku saya menulis. Baca. jangan play Sama kita nulis ya. Bung. Ditulis kan? Ditulis kan di baju. saya minta ke satu HP HP-nya tuh Yepe Ingat. Profil Iya dah. rahmatan lil alamin itu harus sabar. Fatimah diam-diam tidak ribut. Ya, nanti cerita apa itu. Surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan juga biasa hari kiamat. Sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan oleh Allah. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang gampang keluar. Masih berbahasa Arab nih. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian dia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Sampailah di sebuah pasar. Hai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan. Pesanan kedua pemuda di dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda besar mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Apa ini? Ambil bukumu.
Iya. Ih, mengganggu. Pilih-pilih. Masuklah ke dalam gua. Masuk ke dalam gua. Tujuannya itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami. Itu yang kebatin tidur itu. Hidupnya 309 tahun. Apa pertamanya? Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana. Baca baru tidur 309 tahun. Coba aja balik. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudara, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau sehari. Aku tidak yakin. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Gimana? Sudah ngerti kisahnya? Sudah? Gimana? Dava sudah tahu kisahnya, Dava? Coba cari surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pelajaran. Iya. Nah, jadi nanti setelah surah Al-Kahfinya didapat, di situ ada doa, ya. Dicatat di bukunya doa surah Al-Kahfi beserta artinya. Dina, di situ di ayat 1 sampai 10 ada doa Ashabul Kahfi. Nah, ditulis kembali di buku payinya. Ya, tugasnya adalah menghafalkan doa Al-Kahfi. Menghafalkan doa surah Al-Kahfi. Ada yang sudah hafal doa surah Al-Kahfi? Doanya Ashabul Kahfi sudah tahu? Ya. Tahu? Ya. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lahu walada makisi ihim
Ya, jumlah surahnya banyak. 10 ayat saja dulu. Pintar. Jadi hari ini menghafalkan doa Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Pintar. Doanya adalah doa memohon agar urusan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, anak-anak sudah semangat semua belajarnya. Kelompok 1, 2, 3 sudah bekerja sama dengan baik, sudah sabar karena HP-nya cuma satu tapi yang pakai berkelompok ya. Pintar semua sudah sabar ya. Terus tolong menolongnya juga bagus. Terus apa lagi? Toleransinya juga, kerjasamanya, pengertiannya juga bagus ya. Yang mana tuh profil belajar Pancasilanya? Yang mana? 1, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Apakah Ashabul Kahfinya berakhlak mulia? Apakah? Iya. Nah, dari kelompok 1, 2, 3 ini siapa yang mau mulai mengisahkan kembali Ashabul Kahfi? Kelompok 2. Ayo Siva dan kawan-kawan semuanya di sini. Ayo saling membantu sini. Semuanya ayo nanti bantu teman-temannya. Belum? Enggak usah dicatat sini. Kelompok 1 mau Dava dan kawan-kawan? Ya, silakan. Ini teman-teman. Sini dulu kita lihat bagaimana hasil pelajaran dari kelompok 1 tentang Ashabul Kahfi. Ayo ceritakan kembali. Ayo ceritakan kepada penonton setia Ashabul Kahfi. Ayo ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kami sudah menyimak pembelajaran melalui video yang kami dapatkan di channel Islami, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pria pemuda yang berjumlah 7. Mereka lebih mempertahankan imannya daripada mengikuti perintah raja yang kejam, yang apalagi yang mengajak. Kalau tidak ingin mengikuti perintahnya akan dibunuh. Astagfirullah. Apalagi? Apakah Ashabul Kahfinya mau? Tidak mau. Terus apakah Ashabul Kahfinya termasuk Nabi? Tidak. Berani sekali ya mereka melawan raja. Apakah kalian masuk kerja Ashabul Kahfi? Mau? Mau Dada? Mau dipilih? Mau dikasih harta dari istana raja, tapi tidak boleh menyembah Allah. Gimana? Mau terima hartanya? Tidak, Masya Allah. Berapa tadi jumlahnya Ashabul Kahfi? 7 di sini, berapa di sini? Hah? 7 juga ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 7 teman-teman. Di sini juga kelompok Ashabul Kahfi. Wah, inilah Ashabul Kahfi 2005. Ya, jadi anak-anak di sini karena alhamdulillah. Wow. Kalau sekarang 2005 ditambah 309 tahun menjadi 2300 berapa? 2300 2005
2314 tahun. Karena di sini 7 pemuda cakep, beriman, sudah salat subuh. Sudah pintar. Ashabul Kahfi tidak tergiur dengan harta dunia. Meskipun mau dikasih dunia dan isinya, tapi disuruh meninggalkan Allah, disuruh menyembunyikan Allah, tetap saja harta itu tidak ada nilai. Nah, Allah lebih berharga daripada segala-galanya. Memiliki Allah itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak ternilai dengan harta apapun. Nah, wah, seandainya ini menjadi Ashabul Kahfi 7, wah, mereka mau kemana tuh waktu disuruh beriman, disuruh meninggalkan imannya kepada Allah? Mereka lari kemana? Wah, ke gua ya. Terus mereka mendapatkan guanya atau bagaimana? Mendapatkannya. Dan diikut sertakan juga kepada. Ada apa tadi ikut di situ? Ada apa tadi? Anjing. Ada anjing ya? Wah. Terus gimana ceritanya? Setelah ketemu goanya, masuk bersama anjingnya. Terus sebelum mereka sebelum mereka masuk ke goa itu ada dari satu ketuanya masuk lebih dahulu ya. Terus Saya masuk satu persatu. gimana Furkan? Di dalam goa. Masuk ke dalam gua, terus memeriksa goanya aman. Terus mereka berdoa kepada Allah. Gimana doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, bimbinglah kami dalam urusan kami, ya. Semoga Allah selalu menyertai di setiap keadaan. Itu ya maksudnya. Nah, setelah mereka berdoa seperti itu, apa yang terjadi? Tidur? Tidur di dalam goanya. Terus tidurnya gimana keadaannya waktu tidur? Mereka tertidur selama 309 tahun. Astagfirullah, Masya Allah. Bisa nggak dibayangkan kita tidur 309 tahun? Wah, kira-kira kalau kita tidur sekarang 2005, terus ditambah 309 tahun, ya apa terjadi ya? Tapi kalau Allah, tidak berat bagi Allah untuk menghendaki semua itu. Nah, setelah tidur 309 tahun, mereka kemudian bagaimana? Terbangun ya. Terus terbangunnya gimana? Dan mengira mereka hanya tertidur 1 hari atau setengah hari. Wow, tidur 309 tahun tapi rasanya sekitar setengah hari. Masya Allah. Terus waktu bangun mereka mereka tetap di goa atau mereka kemana-mana? Mereka pergi keluar goa dan merasa aneh karena orang berpakaian lain. Karena sudah 309 tahun kemudian, ya. Wow. Mau bangun di 2314 tahun? Tidak mau? Mau dong, daripada diambil sama raja, terus dimasukkan ke penjara, terus disuruh beriman selain kepada Allah. Mending tidur 309 tahun, ya bukan ya? Iya, asal Allah selalu bersama dengan kita. Ya. Ada yang mau membacakan surah Al-Kahfi 1 sampai 10? Ayo, silakan dibuka tadi. Dibuka lagi, dibuka di situ, dibuka. Cari. Rame-rame ya bacanya ya. Ya, ayo semua tahu dulu sebelum membacakan. Surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Ya Mas ya? Yes. Wow. Bawa. Kami berikan
Ayo sama-sama. Mana ya? Surah Al-Kahfi surah keberapa, Husnul? 110. Surah yang keurutan keberapa itu surah Al-Kahfi? Urutan keberapa? Surah keberapa itu urutannya dari Al-Quran? Kan pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Hah? Oh 18. Sudah ketemu surah ke-18 ya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja makisi fima qayyiman liyunzira apa itu ba'san syadidam min ladunhu wa yubasyiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral lazina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimat takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba wala'allaka bahi'an nafsaka ala asarihim illam ya'milu bihazal hadisi asyafa inna ja'alna ma'alal ardi Astagfirullah. Dah apa bela? Inna ja'alna man 'alal ardi Luwahu ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu ayatina ajaba awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hiya lana min amrina rasada. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tadi doanya masuk di ayat ke-10. Ayo apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, PR-nya menghafalkan surah Al-Kahfi, doa Al-Kahfi ya. Nanti kalau kita mau ada urusan, baca doa itu. Dina, kapan saja boleh dibaca. Pintar. Kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya, hasil kerjasamanya. Nah, silakan kelompok 2. Surah ke-18. Bukan nak, surah ke-18. Surah ke-18. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaqulu. Sudah dapat? Iya, pintar. Bergantian. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna
لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Masya Allah. Coba artinya. Dari ayat 1 Bu. Iya. Ayat 1. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikan bengkok. Ayat 2. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari dunia dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Ayat 3. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Masya Allah. Ayat 4. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak-anak. Ayat 5. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. Ayat 6. Maka barangkali kau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Al-Quran. Ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Ayat 8. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Ayat 9. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami buah dan yang mempunyai rahim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menanjurkannya. Ayat 10. Ingatlah ketika pemuda itu berlindung ke dalam buah lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ya, jadi yang mana doanya nak surah Al-Kahfi? Rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan min amrina wahayyi lana. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Masya Allah, pintar ya. Jadi doanya dibaca dan dihafal ya, supaya Allah selalu menuntun urusan kita. Begitu membaca. Ya, kisahnya nah baca Mina. Kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran dan pembuktian hari kiamat bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Oleh Allah Ta'ala, waktu yang ditentukan pada zaman dahulu sesuatu dan ini juga sang raja kan rajanya untuk menyembah berhala apabila ada yang menolak mereka akan dibunuh di tengah-tengah masyarakat. Ada sekelompok orang yang kemungkinan raja mereka adalah 7 orang pemuda yang soleh. Para pemuda itu hanya beriman pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita terpaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga
juga, apalagi raja tidak segan membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana kalau kita mencari tempat lain untuk beribadah? Kita pergi dari sini, sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan Saidri. Sedapung. Pintarnya cantik, pintar, soleha, pintar. Ya, gimana? Kita cerita ulang kembali. Gimana ceritanya Sabul Kahfi, nak? Berapa pemudanya? Berapa jumlah pemudanya tadi? 7. Apa? Kenapa pemudanya? Mau diapakan pemudanya sama raja? Mau Kenapa? Karena tidak mau menyembah berhala. Kemudian setelah mereka tidak mau menyembah berhala, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka pergi di gua, ya, pergi mencari tempat yang aman dan menemukan sebuah gua. Terus apa? Selain 7 pemuda itu, apa ada lagi makhluk yang lain? Apa itu, nak? Oh, ada anjingnya, ya. Terus ketika dia menemui gua, dia masuk ke dalamnya, terus berdoa. Apakah ada doanya? Ada. Yang mana doanya? Masya Allah. Artinya, ya Allah, berikanlah kami rahmat-Mu, berikanlah rahmat-Mu dari sisi-Mu, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan permudahkanlah urusan. Gimana artinya? Coba dibaca di Fatimah. Ya Tuhan kami, berilah kami dari sisi-Mu rahmat, dan sempurnakanlah bagi kami dalam urusan kami petunjuk yang lurus. Ya, jadi sempurnakanlah bagi kami urusan kami petunjuk yang lurus. Nah, setelah itu mereka berdoa, apa yang terjadi? Mereka tertidur selama beberapa tahunnya berapa? 309 tahun. Wah, 309 tahun itu lama atau gimana? Lama ya, kalau tahun sekarang 2005 tambah 309 tahun kemudian jadinya 2314. Gimana kira-kira kalau 300 tahun kita diturunkan sama Allah? Masya Allah. Nah, setelah mereka bangun, apakah mereka merasa bagaimana? Tuakah atau bagaimana? Tidak berubah, ya? Mereka tidak berubah. Apakah pakaian mereka menjadi apa? Itu robek, kusam, atau tergigit aneh atau gimana? Tidak berubah sama sekali. Apakah rambut mereka memutih karena sudah 300 tahun? Tidak. Apakah wajah mereka menua? Tidak. Masya Allah. Jadi mereka merasa tidurnya hanya 1 hari atau setengah hari. Masya Allah. Terus mereka bangun, kemudian mereka berjalan-jalan ke pasar, dan mereka merasa aneh karena banyak perubahan. Uang mereka sudah tidak laku. Dan setelah itu mereka kembali ke gua karena merasa sudah asing. Mereka kembali ke gua. Terus apa yang terjadi, nak? Mereka ditidurkan oleh Allah untuk selama-lamanya dan akan bangun nanti insyaallah di surga. Amin ya rabbal alamin. Mau mengikuti imannya Ashabul Kahfi? Mau tidak tergoda oleh harta dunia meskipun itu tidak akan habis selama hidupnya, tetapi Allah lebih berharga, Allah lebih memiliki segala-galanya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita sudah dapat banyak sekali. Kisah nyata Ashabul Kahfi telah membuat kita
memperteguh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau seperti Ashabul Kahfi? Mau ketemu Ashabul Kahfi? Mau, insya Allah nanti di surga kita ketemu Ashabul Kahfi. Katakan, ya Allah, saya ingin bertemu Ashabul Kahfi. Dulu waktu saya belajar di sekolah, saya membaca kisahnya dan saya alhamdulillah sekarang sudah insya Allah kita berada di surga. Minta, ya Allah, yang mana kaitan Ashabul Kahfi? Terus Allah mengabulkan doa kita. Wah, datanglah Ashabul Kahfi yang 7 orang itu. Kita membayangkan ini adalah surga, datanglah Ashabul Kahfi 7 orang itu. Nah, apa yang akan kalian katakan ketika bertemu Ashabul Kahfi di surga nanti? Masya Allah. Masya Allah. Apa lagi yang akan kita katakan? Wah, berani mendekati Ashabul Kahfi? Berani. Perempuan juga mau dekat Ashabul Kahfi? Pemuda ganteng mau dekati? Mau dekati ya? Nah, ini laki-lakinya mau dekati Ashabul Kahfi? Mau. Nanti Ashabul Kahfinya, wah, sama gantengnya Burkan. Wah, sama gantengnya Dawa. Kan tujuh coba hitung mereka berapa di sini. Tujuh. Nanti ada yang sama gantengnya Mas Farhan sama gantengnya Ashabul Kahfi ya. Yes. Insya Allah. Wah, ada yang ganteng seperti Maulana. Ada yang ganteng seperti Adi Rama. Ada yang ganteng seperti Irha. Jadi Ashabul Kahfi ini bukan mimpi, bukan seperti Doraemon, Superman, Batman, itu hayalan. Tapi kalau Ashabul Kahfi kenyataan, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada. Karena ini adalah kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, hari ini kita perkuat iman kita. Siapa tadi yang sudah rajin sholat subuhnya? Wah, sudah hebat ya, sholat subuh. Nah, malu dong sama Ashabul Kahfi. Nanti mau ketemu Ashabul Kahfi tapi tidak rajin sholat. Malu sama Allah mau minta ketemu Ashabul Kahfi. Ya, jadi laki-laki perempuannya nanti juga bisa lihat Ashabul Kahfi dari jauh saja. Oh, itu dia Ashabul Kahfi. Wah, ganteng sekali. Karena mereka pemuda ya, pemuda. Mereka bukan bapak-bapak, apalagi kakek-kakek. Mereka pemuda. Kalau pemuda kan berarti pemuda, bagaimana pemuda? Bukan bapak-bapak. Jadi mereka akan ya. Ya, sudah ditundukkan kan tadi sudah kembali setelah 309 tahun. Dia turun ke kota, uangnya tidak laku. Mereka merasa disoroti. Itu orang aneh jadi. Karena merasa disoroti, mereka kembali ke gua. Teman-teman kita ini disoroti, gini. Dan mereka berdoa terus, ya Allah. Mereka selalu membaca berzikir, berdoa kepada Allah. Dan mereka tidurlah untuk selamanya. Dan ketika mereka tidur untuk tidak terbangun lagi, datanglah raja yang tadi sudah berganti ya. Sudah berganti raja yang dari sana. Datang menyusul ke gua itu dan melihat, ya Allah, inilah kebenaran. Saya beriman kepadamu, ya Allah, maafkan atas segala kesalahanku. Dan raja itu menyaksikan langsung kisah Ashabul Kahfi dan membuat mereka terus mempertahankan keimanannya dan meningkatkan terus karena sudah ada bukti di depan mata mereka bahwa inilah Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam Al-Quran dan betul-betul dinyatakan. 309 tahun. 309 tahun tidur. Sekarang 2005. Kalau kita tidur 309 tahun, 2314 tahun. Abad atau masa itu? Dan terus mereka bangun tidak sedikit pun kulit mereka tergigit nyamuk, tergigit semut, tidak ada satupun yang mengurangi uban, tidak ada satu uban yang tumbuh, tidak ada giginya yang copot, asli tidak ada, masih ganteng sampai sekarang. Kalau kita tidur 309 tahun, ini saja tapi Allah yang izinkan. Tidak karena Allah di dunia saja kita takjub lagi di akhirat ya. Jadi kalau mau ketemu sama orang-orang soleh, buat di dunia ini adalah latihan menjadi orang-orang soleh. Latihanlah sekarang menjadi calon penghuni surga. Kalau mau ketemu Ashabul Kahfi di surga, sekarang buat rencananya. Oh, masa saya
tidak solehah mau ketemu Ashabul Kahfi? Masa saya tidak rajin sholat mau ketemu Ashabul Kahfi? Ya, jadi semoga kita nanti dipersatukan sama Allah di surga nanti dengan tidak ada lagi